Salam sejahtera teman semua, semoga sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Saya Kristi Purwandari, bertugas utama di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya sangat bersyukur bahwa Pulih berulang tahun ke-20 pada Juli 2022 ini dan mengucapkan banyak terima kasih pada semua teman yang telah bekerja keras mengusung nama Pulih atau memberikan dukungan dan berkolaborasi. Singkat kata, sejak 1997, bersama Livia Iskandar dan Ali Aulia, kami berdiskusi mengenai berbagai masalah sosial di Indonesia dan betapa peran aktif psikologi masih minim. Livia ingin ada pekerja psikologi di berbagai wilayah untuk penguatan masyarakat, dan saya berpikir mengenai tersedianya banyak pekerja psikologi profesional yang dapat membantu masyarakat kurang mampu mengatasi berbagai dampak psikologis dari persoalan-persoalan yang lebih makro. Nama Pulih kami temukan saat sedang kunjungan belajar ke Afrika Selatan, tepat 11 September 2001, ketika kami amat terkejut menonton berita di TV tentang bom bunuh diri oleh teroris yang sebelumnya membajak pesawat komersial yang kemudian jatuh ke Menara Kembar New York. Ada nyaris 3.000 orang meninggal, belum terhitung yang luka serius permanen. Saat itu kami langsung bertekad, Pulih harus segera hadir. Sebagai organisasi swadaya masyarakat, kami menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dari waktu ke waktu, seperti belum adanya funding yang secure dengan SDM yang terbatas. Yayasan Pulih mengalami jatuh bangun dan dalam berbagai keterbatasan diawaki oleh pekerja-pekerja yang handal sehingga dapat menjadi seperti sekarang. Pulih terus bekerja untuk berkontribusi lebih besar dan menjadi lebih kuat. Ada banyak yang telah dilakukan, ada lebih banyak lagi yang belum dan perlu kita lakukan. Tantangannya menjadi lebih besar dengan efek jangka panjang, khususnya dalam aspek psikologi dari pandemi COVID-19. Kami mengundang teman-teman yang peduli dari psikologi maupun luar psikologi untuk dapat bergabung bersama Pulih menjadi pekerja tetap, penuh waktu atau paruh waktu, menjadi asosiat maupun relawan, maupun bekerja sama dalam berbagai bentuk lain. Bersama kita memulihkan harapan. Bersama kita melakukan penguatan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Banyak terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Livia Iskandar, co-founder dari Yayasan Pulih yang pada tanggal 24 Juli 2022 nanti akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Wow, 2 dekade, luar biasa. Rasanya tuh tidak percaya bahwa sudah akan 20 tahun karena pada saat pendiriannya waktu itu sebenarnya dari awal adalah diskusi saya dan Mbak Prof. Kristi tentang bagaimana sih kita bisa memulai suatu lembaga di mana kita bisa mengajak psikolog-psikolog muda untuk lebih peduli tentang pemulihan trauma pada korban kekerasan yang pada saat itu 20 tahun yang lalu itu masih jarang sekali psikolog yang mau melakukan hal tersebut. Dan biasanya memang kalau tidak Mbak Kristi atau saya yang dicari oleh teman-teman pendamping. Oleh karena itu kita memberanikan diri setelah ngobrol beberapa saat, kemudian mengajak Ali Aulia untuk kita bertiga mengumpulkan uang sebagai awal dari pendiriannya. Tibalah saat yang dinantikan, tanggal 24 Juli itu, kemudian saya, Mbak Kristi dan Ali mengajak 3 orang founder lainnya, yaitu Prof. Saparina Sadli, Mas Irwanto yang kemudian tidak lama setelah itu menjadi profesor juga, dosen psikologi di Atmajaya, dan satu lagi adalah Bu Dr. Karlina Supeli. Tetapi Mbak Karlina tidak aktif dari setelah penandatanganan. Nah, kemudian kita mulai dengan saya bekerja penuh waktu merekrut satu orang tenaga sarjana psikologi namanya Memi. Itu juga karena saya waktu itu dikirim
oleh Komnas Perempuan. Saya waktu itu masih bekerja di Komnas Perempuan sebagai koordinator divisi pemulihan untuk melakukan training di Maumere, dan di Maumere bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, oh keponakan saya juga sarjana psikologi, diajak aja siapa tahu mau ikut dengan yayasan yang akan dikembangkan gitu, yang akan didirikan. Itu udah akhirnya saya mengajak, dan benar akhirnya Memi menjadi staf pertama Yayasan Pulih. Waktu itu saya dan Memi berdua saja karena Mbak Kristi sibuk menjadi dosen. Selain itu ada Fitri Fauzia, ada Sondang Sedabutar yang mereka bekerja yaitu bergantian saja kalau misalnya ada waktu. Sementara saya dan Memi yang bekerja full time. Kita mulai dengan satu komputer second hand komputer, dan barang-barang lainnya kita mengambil dari rumah saya. Dari mesin telepon fax, kemudian minum dan lain-lain tuh dispenser. Jadi kita benar-benar memulai seperti itu di awal, kemudian keliling memperkenalkan tentang apa yang kita lakukan. Pada saat itu memang sangat dibutuhkan karena banyak sekali konflik terjadi di baik itu vertikal atau horizontal di seluruh Indonesia. Dan kita diminta oleh teman-teman di Aceh, diminta oleh teman-teman di Ambon waktu itu untuk juga mengembangkan program bersama, selain juga membuka layanan langsung bagi korban kekerasan dan juga termasuk korban pelanggaran HAM di sekitar di Jakarta, dari peristiwa Semanggi, Trisakti, kemudian ada beberapa korban pelanggaran HAM, penculikan paksa kalau nggak salah. Nah setelah itu kemudian terjadi, tidak lama setelah itu terjadi satu peristiwa besar, yaitu bom Marriott di Hotel Marriott. Nah bom di Hotel Marriott itu menyisakan beberapa korban, banyak juga korbannya yang perlu ke rumah sakit karena luka-lukanya dan membutuhkan pendampingan juga secara psikologis. Oleh karena itu kita diminta untuk memasukkan pengembangan program tentang bagaimana menangani korban terorisme. Itu salah satu program kita. Nah salah satu juga yang kita lakukan adalah membuat modul dengan tokoh agama untuk di Maluku Utara. Nah disitulah kita kemudian bertemu dengan Ibu Miriam Nainggolan yang juga akhirnya menjadi pembina, masuk dalam Dewan Pengawas di Yayasan Pulih sampai sekarang. Jadi Bu Miriam tidak dari awal bergabung seperti saya dan Mbak Kristi, tapi kemudian terus berkarya, terus membantu Pulih sampai sekarang. Jadi kami sangat apresiatif terhadap kehadiran Bu Miriam waktu itu, membantu untuk menyelesaikan SOP tentang KSDM-an dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh Pulih. Jadi waktu itu kita kerjasama, jadi ada 4 kantor. Kantor yang pertama adalah di Kemang, waktu itu di Pavilion Kemang, di rumah nenek saya. Kemudian yang kedua itu di Aceh pada saat tsunami, pasca tsunami. Tapi sebenarnya sebelum tsunami itu kami sudah bolak-balik Aceh, bekerja sama dengan teman-teman aktivis Aceh. Berikutnya adalah di Ambon tuh, karena ada permintaan dari 2 LSM Ambon, yang satu bekerja dengan komunitas Islam, satu lagi bekerja dengan komunitas Kristen, untuk bagaimana caranya mengembangkan program untuk remaja-remaja yang terdampak konflik. Dan yang terakhir, kantor terakhir adalah kantor dengan implementing partner UNHCR, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees, untuk pengungsi dari luar negara. Jadi kita punya 4 kantor di 4 tahun pertama itu, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan Kontras, dengan IKO ini juga sangat berjasa dalam pengembangan institusional kita, dengan satu lagi yayasan dari
negeri Belanda, Yayasan Gereja dari Negeri Belanda. Terus kita juga pada saat setelah tsunami itu bekerja dengan banyak sekali donor dari USAID, dari JICA, Japan International Cooperation Agency, dari beberapa lainnya, dan memang waktu itu yang kita tekankan adalah agar kita bisa laporan audit kita itu wajar tanpa pengecualian atau yang paling tertinggi. Dan puji syukur kita mendapatkan itu. Jadi setiap tahun kita mengadakan audit dengan meng-hire auditor eksternal dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Harapan saya ke depan adalah agar Yayasan Pulih tetap bisa memberikan manfaat. Kita membayangkan ada federasi pulih sebenarnya untuk mengembangkan lembaga bantuan psikologi seperti Pulih di lain tempat. Yang ada sekarang adalah baru di Aceh dan di Jakarta. Dan ada kantor ketiga yang lebih sifatnya kewirausahaan sosial, karena itu orang untuk berkonsultasi berbayar, tetapi tentu saja juga bisa menyesuaikan dengan apa yang bisa dibayar oleh yang datang. Membayangkan bahwa Pulih bisa hadir di tempat-tempat lain dan kita bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang lagi. Baik, untuk sekarang sekian dulu. Tetap semangat untuk Pulihers dan semoga kita bisa tetap menjadi terdepan. Terima kasih. Namaste.